Bangunan 3 lantai yang roboh, yakni bangunan yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, sudah dibangun sejak sekitar 9 bulan yang lalu. Bangunan itu rencananya mau dipakai untuk musola dan di bagian atasnya untuk aula atau pusat pertemuan para santri di pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Hari Senin kemarin bangunan itu tiba-tiba roboh. Saat kejadian, sebagian santri sedang sholat asar berjamaah di lantai bawah, sementara di bagian atas, yakni lapis 4 atau atap pondok bangunan tersebut, sedang ada sejumlah tukang begitu dan kuli bangunan yang melakukan pengecoran. Proses pengecoran itu juga dibantu oleh sejumlah santri di pondok tersebut. Nah, bangunan inilah yang tiba-tiba roboh, kemudian mengakibatkan sejumlah santri tertimbun di bawahnya. Ada sekitar 108 orang santri, sebagian besar berhasil melakukan evakuasi mandiri begitu, kemudian sebagian lainnya berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan Basarnas, BNPB, BPBD, dan sejumlah petugas lain termasuk para relawan. Bangunan itu sejatinya belum selesai karena masih proses pengecoran di bagian atasnya. Pihak pondok pesantren sendiri mengaku belum tahu detail ketika itu proses apa yang sedang ada di sana. Mereka dan para santri pun kaget tiba-tiba bangunan ambruk dan para santri berhamburan. Kejadian ini tentu menjadi peristiwa yang sangat memilukan. Tak lama berselang, ratusan atau mungkin ribuan wali santri juga berdatangan ke pondok pesantren untuk mengetahui kondisi putra-putri mereka yang sedang mondok di tempat ini. Sebagian santri memilih pulang sambil menunggu keadaan kembali membaik, sebagian masih bertahan di pondok pesantren. Sebagian santri juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Sampai sekarang tercatat ada 5 orang korban meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sampai sekarang pun proses evakuasi terhadap para korban yang tertimbun di bawah reruntuhan itu masih terus berlangsung. 3 hari awal proses evakuasi dilakukan dengan cara manual begitu, tidak melibatkan alat berat karena upaya evakuasi diharapkan bisa menjangkau para korban yang masih bertahan hidup di bawah reruntuhan. Tapi setelah hari ketiga atau hari keempat ini, evakuasi mulai dilakukan dengan alat berat. Proses itu juga sudah mendapat persetujuan oleh para santri. Dengan alat berat ini diharapkan bisa mulai mengangkat beton-beton, puing, plat, dan sebagainya di bangunan 3 lantai yang sudah hancur dalam satu tempat itu. Sementara di bawah masih diduga masih ada sejumlah korban yang tertimbun di bawahnya, dan itu akan menjadi evakuasi lanjutan oleh petugas gabungan untuk mengambil mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia di lokasi kejadian.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.